Sampai sekarang masih sering kejadian yang gue juga udah pernah cerita ke kalian. Jadi gue itu selalu kebangun jam 2, jam 3. Gue udah pernah cerita juga. Jam 2, jam 3, jam 1, jam 2. Pokoknya di antara jam itu aja. Sekitar jam 1 sampai jam 3 deh range-nya ya, dari jam 1 sampai jam 3. Itu gue selalu kebangun tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa. Tapi sekarang-sekarang ini sudah mulai berkurang, bahkan hilang kebiasaannya ketika gue ngekos. Ketika gue memulai YouTube dan kerja keras lainnya gitu ya, gue sering tidur justru larut malam. Justru malah di antara jam 1 sampai jam 3 itu kadang masih baru mau tidur gitu kan. Kalian juga paling sering lihat gue di Insta story gue juga kayak jam 1 belum tidur, jam 3, jam 2 belum tidur, karena baru keluar ngedit dan segala macem. Jadi kebiasaan itu udah mulai hilang ketika gue mulai ngekos dan uh, YouTube things inilah pokoknya gitu. Karena kerjanya malam, justru malah jam segitu belum tidur. Tapi ketika dulu gue masih ya SMA, SMP gitu-gitu tuh gue tidur selalu jam 9, jam 10 gitu, karena udah kayak diajarin dari kecil gitu sama orang tua gue untuk tidur tuh jam 9, jam 10 gitu, jadi istirahatnya cukup. Nah ketika gue dulu pas tinggal di rumah gitu, ketika gue SMP SMA gitu, ini kasusnya kejadiannya mungkin sekitar gue SMP juga ya. Jadi gue tidur terus kebangun gitu kan jam 2. Dan kalian mungkin pernah dengar ini juga ya, ketika kalian kebangun itu ya tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas, ada kemungkinan bahwa kalian kebangun karena risih ya. Risih karena apa bang? Risih karena ada yang ngeliatin ya, ada yang ngeliatin. Ketika kalian tidur ada yang ngeliatin, kalian ngerasa risih dan kalian tiba-tiba kebangun. Nah ini juga seram ya, di kamar gue yang ini atas ya kalau nggak salah, kamar atas sih, gue juga lupa. Ya kamar atas deh kalau nggak salah. Jadi gue tidur, kebangun, ketika melek, mata gue pertama kali melek ya, posisi gue kebangun itu mata gue mengarah kepada lemari yang ada di kamar gue. Gue pernah update di vlog gue juga, dan nanti deh gue update deh lokasi-lokasi ini, nanti gue update di Instagram mungkin ya, di Instastory gue. Kalau gue pas pulang ya, besok gue akan pulang ke rumah, nanti gue coba update di situ, gue kasih tahu lokasi-lokasinya di mana. So make sure kalian follow gue di Instagram di @gustavode. Nanti gue akan sering update lokasi-lokasi paranormal experience gue ini. Jadi ketika gue bangun, mata gue mengarah ke satu sudut, yaitu di atas lemari. Nah ketika lu baru bangun gitu kan, gue udah minus dari lama ya, inget ya, minus dari lama. Ketika gue bangun dan matanya mengarah ke situ, kalian mesti tahu bahwa kemungkinan ada yang ngeliatin, dan posisi mata kalian ketika kalian terbangun itu adalah posisi dimana sosok itu ngeliatin kalian. Jadi kalau kalian suka kebangun gitu, misalkan secara random kayak jam 11 terus tiba-tiba kebangun, nggak kaget, nggak apa, pokoknya kalian tiba-tiba melek aja gitu, kayak lagi tidur terus tiba-tiba melek gini gitu. Nah posisi pertama kalian ketika ngelihat apa, ketika melek itu adalah letak makhluk itu ngeliatin kalian ya. Itu udah settingan alam ya, udah universe lagi yang ngatur. Udah kenapa kayak gitu kak, yang gue sendiri nggak ngerti ya. Itu udah settingan alam semesta. Memang yang pertama makhluk itu emang beneran ada, yang kedua memang cara kerjanya seperti itu gitu. Otak kalian, mata kalian, hati gitu, aura, feel, yang kayak gitu-gitu tuh udah yang ngatur alam semesta. Jadi kenapa kayak gitu kak, gue sendiri nggak tahu. Posisi awal itu adalah posisi makhluk itu ngeliatin kalian. Dan pada saat gue terbangun ya, mata gue mengarah ke satu sudut, yaitu ke atas lemari. Gue langsung kayak, pada saat itu gue belum tahu ternyata posisinya adalah di situ gitu kan. Itu kan gue tahu baru-baru ini doang aja. Oh ternyata kayak gitu toh. Dulu belum tahu, dan dulu gue minus dari dulu gue udah minus gitu. Jadi ketika gue melek, gue kayak di lemari ada sesuatu ya. Gue mikir pada situ adalah koper, karena nyokap gue itu sering naruh koper gue di atas lemari gitu kan. Jadi kalau misalkan kemana-mana tuh ini. Terus gue liatin lagi gitu, kok bentuknya kayak kalian kalau tahu
Smeagol itu di Lord of the Ring, ya kayak gitu. Kayak sosok makhluk, nggak pakai baju, rambutnya nggak panjang tapi gondrong ya kayak segini gitu. Dia begini, mirip-mirip kayak yang di tangga, mirip-mirip kayak gitu. Tapi bedanya kalau yang kayak gitu kan, kalau yang waktu itu kan dia cewek ya. Kalau ini gue nggak tahu, tapi dia gondrongnya segini. Dan yang waktu itu rambutnya panjang gitu, dan dia terlihat seperti nangis. Kalau ini dia seperti diem gitu, kayak ngelamun gitu. Dia diam di situ, tapi matanya itu ngarahnya ke gue, gitu. Gue yang pada saat itu minus, gue mencoba berpikiran positif bahwa itu koper ya, apa ya itu ya. Terus gue kayak gini-gini, sampai akhirnya gue ngeliat mata kita tuh ketemu, gitu, kayak saling lihat gitu. Gue langsung kayak astagfirullahaladzim, gue langsung tidur, gue tutup selimut. Dan sampai sekarang gue masih sering kebangun jam 2, jam 3 kayak gitu ya. Dengan syarat bahwa gue tidurnya jam 9, jam 10-an gitu. Jadi bukan jam 2 baru tidur terus tiba-tiba jam 2 juga kebangun gitu, enggak. Tapi dengan syarat gue jam 9 udah tidur, nanti pasti jam 2, jam 3 pasti kebangun. Orang-orang terdekat gue, keluarga gue pasti tahu karena gue selalu kebangun kayak gitu. Nyokap gue waktu itu bilang, coba positive thinking aja, mungkin jinnya itu coba bangunin kamu untuk sholat tahajud. Iya, sebelum kejadian itu ada. Tapi setelah kejadian itu ada, gue yakin 100% niatannya adalah mengganggu gitu dong. Ya dia ngeliatin lo gitu, terus ketika lo bangun dia nongolin diri di depan lo gitu. Menurut gue itu hal yang mengganggu ya. Memang dia tidak ngapa-ngapain, tapi menimbulkan rasa takut dong ke diri kita gitu kan. Jadi gue, ketika nyokap gue ngomong gitu, oke, sebelum kejadian itu terjadi, bolehlah mengingatkan, menyuruh untuk sholat tahajud gitu kan tengah malam, oke. Tapi setelah kejadian itu gue yakin banget bahwa itu memang niatannya mengganggu. Dan gue kemarin pas pulang ke rumah tuh tidur di kamar yang sama. Gue juga sempat live di Instagram gue ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu gitu kapan lagi bang pulang ke rumah, kapan lagi ngasih lihat lokasi-lokasi, kalian follow aja Instagram gue ya di @gustavode. Gue tuh sering random gitu pulang, kayak kangen sama nyokap gue pulang gitu ke rumah. Dan gue tidur masih di kamar yang sama gitu loh. Jadi gue suka kasih lihat gitu, oh ini lokasinya kayak gitu. Itu kejadian yang selanjutnya. Jadi semenjak itu kalau misalkan gue tidur kayak kemarin kan pulang ke rumah tuh gue tidur jam 10-an gitu. Dan benar jam 2 kebangun. Nah, setiap gue kebangun kayak gitu biasanya gue langsung coba meremin lagi. Jadi nggak mau kayak melek gitu terus gue gini tegesin gitu, jangan. Gue nggak pernah mau semenjak kejadian itu. Jadi gue kalau misalkan tiba-tiba kebangun terus mata gue ke satu sudut, misalkan ke pintu, udah langsung gue meremin lagi aja. Atau pindah posisi gitu, kayak lo langsung ke kanan atau ke kiri atau ke kanan kayak gitu-gitu. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang terakhir ini lebih ngeri lagi. Lokasinya nanti akan gue update di next vlog ya. Gue akan ngevlog, ada vlog lanjutan dari yang kemarin ya. Gue akan pulang lagi ke rumah. Besok gue akan pulang ke rumah dan gue akan masukin ini vlog lokasinya, supaya kalian ada gambaran dan penjelasan yang benar-benar jelas. Ini beneran kejadian, iya ini bener kejadian. Lokasinya gue kasih lihat jelas, jadi kalian juga bisa ngebayangin sambil gue cerita ini, kalian juga bisa sambil ngebayangin, oke, lokasinya di situ. Jadi gue dari dulu tuh kemana-mana selalu bawa motor. Ini kakak gue masih di rumah nih, belum nikah, masih pacaran sama suaminya yang sekarang. Kemana-mana selalu naik motor. Dan motor itu selalu diparkir di pintu samping. Jadi di pintu rumah gue tuh ada dua, kanan sama kiri, ada pintu kecil, ada pintu gede, pintu utama sama pintu samping. Yang dimana orang suka salah ya gitu kalau misalkan ada dari Indo nyebar brosur produk-produknya diskon, dia kasih dua, di pintu gue yang satu sama di pintu gue yang satu lagi, karena disangka rumahnya tuh dua, padahal itu rumahnya satu, cuma ada dua pintu gitu kan. Nah gue selalu masukin di pintu samping, karena pintu samping tuh bisa dibilang garasi motor lah gitu, yang pintu utama garasi mobil gitu lah ya. Masukin ke pintu samping. Nah ketika lo masukin pintu samping itu ketika lo nengok ke kiri gini ya, itu adalah teras kamar atas, teras atas lah, bukan teras kamar atas, teras lantai atas ya. Jadi terasnya itu letaknya ada di atas teras lantai bawah gitu, jadi atas bawahan, teras bawah, teras atas gitu ya. Nah gue masuk dari pintu samping, dari sininya masukin motor dari pintu samping. Kalau misalkan nengok ke kiri gini, itu ada
teras atas kelihatan gitu loh. Kalau nggak ketutupan pohon jambu, sekarang ada pohon jambu gede. Dari dulu udah ada pohon jambu gede, tapi dulu pohon jambunya masih kecil gitu, masih pendek gitu. Sekarang udah gede gitu. Kalau tidak ketutupan, di situ kelihatan sangat jelas. Balik lagi kayak yang tadi gue juga udah bilang, gue sempat update di IG story gue. Teras atasnya tuh letaknya di mana? Teras atasnya itu letaknya di depan kamar gue yang sekarang. Di kamar gue ada jendela. Tuh kalau dibuka jendelanya itu kamar teras atas, gitu ya. Nah, kalau misalkan lo masukin motor gitu, nengok ke kiri, jelas tuh teras atas. Teras atas kasusnya sama. Nanti akan gue masukin vlog juga. Kayak di tangga, ganti lampu mati, ganti lampu mati, gentengnya nggak bocor, nggak kenapa-napa, pokoknya ganti lampu mati, seolah-olah mereka memang tidak mau tempat itu diterangin karena mereka memang suka di tempat-tempat yang gelap. Gue berpikir pada saat itu adalah kayak gitu. Itu alasan yang paling masuk akal justru menurut gue, karena cuma di spot itu doang, sisanya mah ya nyala-nyala aja. Bahkan lu percuma beli lampu yang kualitas dewa gitu. Bokap gue pernah beli lampu di S Hardware yang garansi seumur hidup gitu, lo pasang mati ganti ke S Hardware gitu kan, apa klaim garansi gitu, bawa pulang lagi, colok lagi, mati lagi, ganti lagi, tukar lagi, colok lagi, mati lagi. Akhirnya bokap gue capek sendiri kan, ya udah itu didiemin aja mati gitu, setiap malam ya itu mati gitu, nggak ada penerangan di situ. Which is itu terasnya lumayan luas ya, dan gue nggak tahu aktivitas apa yang terjadi di situ ketika malam gitu. Sampai akhirnya tiba pada suatu malam itu gue masukin motor. Kan kalian tahu ya kalau misalkan mata kalian ke depan, gue juga udah pernah cerita di pengalaman sebelumnya, mata kalian ke depan oke, tapi sudut kiri, sudut kanan kalian tuh ngerasain kalau ada sesuatu yang bergerak, yang tadinya misalkan kayaknya di situ nggak ada patung misalkan kayak gitu, atau di situ nggak ada orang berdiri tapi kok ngerasa kayak ada orang berdiri. Kalian akan tahu itu gitu, kalian akan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di sudut mata kalian. Gue pada saat itu tidak mau nengok ya, nggak mau nengok sama sekali. Gue tetap masukin motor ya, tapi memang nggak langsung gue masukin ke pintu ya, baru di teras ya. Gue tetap dorong ini set, tapi gue berhenti di teras karena pada saat itu gue ingin makan. Jadi di rumah gue tuh jarang ada makanan ya, nyokap gue jarang masak gitu karena sibuk kerja juga, bokap nyokap sibuk kerja, jadi makanan tuh pasti beli gitu kan. Dan gue tuh pulang tuh malam ya, jam 10 gitu kan, jam 9 gitu, entah waktu itu abis pulang dari mana. Itu gue udah gede, udah kuliah kok, itu kuliah awal-awal ya kalau nggak salah. Gue pulang malam, gue berpikiran adalah kayaknya nggak ada makanan nih, tapi cek dulu deh di rumah ada makanan atau enggak. Jadi mau buka tudung saji dulu, motor belum gue mau masukin, supaya kalau misalkan ternyata nggak ada makanan, gue cabut langsung keluarin motor dari teras ya. Keluarinnya dari teras ya, gampang, keluarin dari teras langsung cabut beli makanan. Jadi nggak keluarin dari dalam rumah gitu, jadi belum gue masukin ke dalam rumah, baru di teras. Masuk kamar, masuk rumah dulu, ngecek ke apa namanya, tudung saji. Tudung saji nggak ada makanan gitu kan, nggak ada makanan. Terus gue masuk dong ke kamar, mau ganti baju yang lebih nyantai, koloran gitu kan, jaketan gitu-gitu doang ya, kayak mau ke depan aja gitu. Udah ganti baju, tiba-tiba gue dapet telepon dari suami kakak gue yang sekarang, which is pada saat itu masih pacarnya. Dia nelfon, "Do di mana?" kata dia gitu. "Di kamar mas, baru banget nyampe." "Kenapa?" kata gue kayak gitu. Nama suami kakak gue tuh Chandra, jadi gue panggilnya Mas Chan gitu. "Di kamar mas, baru nyampe." "Kenapa Mas Chan?" "Enggak, lo mau nggak tolongin gue?" kata dia gitu. "Tapi jangan kasih tau kakak lu," kata dia. Gue bilang, "Kenapa emang mas?" Gue bilang gitu. "Ya jadi yang mesti kalian ingat adalah dulu kamar gue di bawah ya. Ini kamar gue di bawah nih. Kamar kakak gue itu di atas, yang dimana sekarang itu jadi kamar gue sebelum kamar bawah dijebol. Gue udah pernah cerita ini beberapa kali juga ke kalian, jadi kalau yang ngikutin paranormal experience gue pasti tahu yang gue maksud. Kamar di atas itu yang sekarang kamar gue, dulunya kamar kakak gue, yang dimana tadi gue bilang jendelanya kalau dibuka itu langsung teras atas ya. Ingat kata suami kakak gue yang dimana dulu masih pacaran itu ya, dia bilang, "Jadi dari tadi kita berdua video callan, kakak gue sama pacar kakak gue. Terus tiba saatnya kakak gue itu madepin laptopnya itu ya, video call, maksudnya itu Skype guys ya. Kalau kalian nggak tahu ya, Skype dulu tuh ngetren banget di zaman kakak gue. Ya kakak gue
Skypean, tiba momen dimana laptop itu mengarah ke jendela gitu ya. Jadi lagi tiduran di kasur gitu, laptopnya ngarah ke jendela. Suami kakak gue bilang, kamu coba ambil minum dulu deh, kata dia gitu. Coba ambil minum dulu, mau ke kakak gue, supaya kakak gue tuh minggir, maksudnya langsung, ini aku bawa kok minum gitu. Ya udah minum dulu, kamu kayaknya suaranya serak tuh, kurang minum, kata suami kakak gue yang pada saat itu masih pacar ya. Gue agak bingung nih jelasin ini. Udah, kakak gue ngambil minum dong, geser dia, set gitu kan, dia ambil di meja gitu, di kayak buffet ya bilangnya, iya kayak buffet gitu, dia ambil set. Pada saat dia ngambil minum dan dia bergeser, suami kakak gue itu ngelihat ke arah jendela ya. Jadi jendela itu lagi kebuka, hordengnya lagi kebuka kan. Hordeng biasanya ada dua lapis ya, ada hordeng yang warna merahnya itu, dan di belakang yang warna merah tuh ada yang hordeng tipis warna putih, transparan gitu ya. Nah jadi cuma ada hordeng putihnya, hordeng merahnya lagi kebuka. Pas di hordeng putih itu, suami kakak gue ngelihat di situ ada yang lagi ngeliatin kakak gue, siluet orang gitu, lagi ngeliatin kakak gue gitu, ngeliatin ke arah dalam gitu. Dan itu bentuknya jelas banget. Kata suami kakak gue, dia telepon, dia bilang sama gue, tolong dicekin do, tapi nggak usah bilang kakak lu, kasihan nanti dia takut. Ini suami kakak gue brengsek sih, karena dia bilang jangan kasih tahu kakak lu, kasihan nanti kakak lu takut. Tapi dia suruh gue ngecek, dia pikir gue nggak takut gitu kan. Ini kampret emang nih suami kakak gue ya. Mas Chan, kamu kampret ya. Gue yang pada saat itu mau beli makan ya, itu gue langsung keringet dingin men, like seriously keringet dingin. Gue bilang sama Mas Chan, mas enggak deh kayaknya, aku mau langsung tidur aja. Gue bilang kayak gitu, mas coba baca doa aja supaya itu hilang, tapi ya nggak usah kasih tau kakak gitu kan. Terus akhirnya, oh ya udah kalau kayak gitu deh, ya udah selamat tidur ya, kata dia gitu. Tidur lah gue, set. Tapi gue baru ingat, jadi gue baru mau tiduran, gue baru ingat motor masih di luar. Kalau bokap sama nyokap sampai tahu bisa ngamuk-ngamuk dia ya. Jadi motor itu harus selalu masuk di dalam rumah, motor masih di luar, pagernya bahkan masih gue buka, karena memang gue cuma tadinya mau ngecek ada makanan atau enggak. Kalau ada ya udah gue makan, itu gue tutup, gue masukin. Tapi kalau nggak ada, ya ini gue lagi mau ganti baju gitu kan, which is dimana makanan nggak ada kan, gue mau ganti baju yang lebih nyantai, baru ke warung. Dia nelfon, baru mau tidur gue baru ingat, anjir pagar belum ditutup lagi gitu kan. Akhirnya udah, gue tetap keluar ya. Sebelum keluar gue nyalain TV. Jadi triknya adalah kalau misalkan kalian takut guys, nyalain benda yang rame-rame. Kalian boleh nyalain radio, boleh nyalain TV. Gue nyalain TV kencang-kencang, volumenya gue fullin gitu kan, rame dong, orang ngobrol gitu. Gue keluar, lari, tutup pagar, masukin motor. Gue tanpa sengaja ya tiba-tiba itu nengok ke atas, dan bener aja di atas itu ada cewek lagi berdiri gitu di depan jendela kakak gue. Gue langsung masukin motor cepet-cepet, pintu gue banting, tutup, dan gue masuk ke dalam. Gue merinding lagi kalau ingat. Gue masuk ke dalam, nyokap gue keluar karena keberisikan TV di ruang tamu gue nyalain volumenya full gitu kan. Akhirnya dia keluar, ngapain sih kamu malam-malam nyetel TV kenceng-kenceng, kata dia gitu. Terus gue bilang aja enggak apa-apa. Terus akhirnya dimatiin TV-nya, dan gue pun akhirnya mencoba untuk tidur. Besok paginya gue kasih tahu kakak gue bahwa semalam kejadian kayak gitu, jadi besok-besok mending hordengnya ditutup. Itu sih kejadian yang paling serem menurut gue. Like gue ngelihat bener-bener ada cewek lagi ngeliatin kakak gue dari luar jendela. Gue kalau ingat lagi merinding sih, parah. Gue udah tahu kok, karena besok paginya bener-bener gue ceritain, kak kemarin Mas Dan nelfon malam-malam, dia habis Skypean sama lo itu, ngelihat ada cewek, ada orang sih. Kalau suami kakak gue bilang di situ ada orang yang lagi ngeliatin, ada siluetnya orang tuh jelas banget dari luar jendela. Ya, gitu deh guys. Jadi di rumah gue yang sekarang, yang gue tinggalin sekarang, bahkan terlepas dari rumah gue yang lama, itu masih banyak. Gue tidak mencoba untuk mendekati mereka ya, dengan maksud gue kayak gue bener-bener udah mencoba menjauhkan diri dari hal-hal kayak gitu. Gue mikir kayak, gue tuh orangnya pengen tuh kayak mikir segala sesuatu tuh tapi logis gitu loh, kayak realistis gitu. Gak ada yang kayak gitu-gituan gitu. Tapi di agama gue dijelasin bahwa hal-hal gaib ada, jin ada, dan mereka ini selalu mencoba mengganggu gue di rumah gue yang sekarang ini. Nanti deh gue akan coba ngevlog di rumah ya. Gue akan coba
explore, gue kasih tahu kalian. Mungkin nanti gue coba, kemarin ada yang nyaranin gue untuk pasang CCTV, coba gitu, pasangin kamera sih katanya. Kalau kamera kayaknya nggak mungkin karena kamera gue itu nggak begitu bertahan lama ya, paling 15 menit record mati ya. Gue mungkin akan beli CCTV kecil gitu ya, gue pasangin di depan sofa merah gue itu. Jadi katanya in case kalau misalkan ada bunyi-bunyi apa namanya, ada bunyi-bunyi apa tuh ya namanya, eh sofa kegeser itu, beneran mereka tuh mau lihat jangan-jangan ada sofanya emang geser gitu maksudnya. Nanti gue akan coba ya, gue akan coba kalau gue berani. Tapi balik lagi guys, gue nggak tahu, nanti nanti gue pikirin lagi karena memang gue bener-bener mau ngejauhin hal kayak gitu gitu. Walaupun merekanya yang dekat gitu, tapi gue mencoba mau menjauhi hal itu, maksudnya kayak mau main aman lah, karena hal-hal kayak gini tuh lo nggak bisa main-main. Lo main-main lo akan kena ganjarannya yang gue sendiri nggak tahu apa. Yang udah pasti sih bahaya. Ya segitu dulu ceritanya guys, semoga bisa, apa ya, gue mau bilang apa ya, menghibur ya, enggak ya, semoga bisa menakut-nakuti kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka ya. 20.000 like gue bikin part berikutnya, dan gue akan ke vlog lokasi itu ya, lokasi-lokasi yang kemarin, di vlog kemarin belum gue kasih tahu, gue akan kasih tahu di next vlog. Jadi please klik tombol like sampai 20.000 like, go ya. Terus dislike kalau misalkan kalian nggak suka. Terus tulis di komen box di bawah video apa lagi yang kalian pengen gue untuk bikin lagi nextnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan, karena itu gratis, sumber hidup tanpa dibiaya apapun, jadi kalian gak usah takut. Dan itu adalah bentuk support persaudaraan dari kalian untuk tetap hidup bersih Indonesia. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya ya, klik tombol lonceng ya yang gambar kayak gini, supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya kalau misalkan gue upload video baru. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan video-video gue berikutnya ya. So yeah, that's it guys for today. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, dan begitu stay awesome. Peace, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.